kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep statistik pada skema human research. Pembahasan pertama, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah tentang mendeskripsikan data sampel yang ada. Maksudnya, pada statistik deskriptif, penelitian hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Lalu ada statistik inferensial. Statistik inferensial adalah tentang menarik kesimpulan atau kesimpulan tentang karakteristik populasi. Maksudnya, penelitian inferensial ini diperlukan apabila peneliti memiliki keterbatasan dana, sehingga untuk lebih efisiennya penelitian dilakukan secara dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit dari populasi yang ada. Metodenya yaitu ANOVA, analisis regresi, analisis jalur, dan metode analisis lainnya tergantung tujuan penelitian. Langsung ke pembahasan, saya akan masuk ke tabel Employee Department History. Pada Business Entity ID dan Department ID, dapat digunakan statistik inferensial karena dari data tersebut kita bisa menganalisis dan menguji hipotesis data di dalamnya. Lalu start date, biasanya diasumsikan sebagai angka, maka bisa digunakan statistik deskriptif karena bisa dilakukan metode pengelompokan data seperti mean, modus, dan median di data yang ada di dalam start date. Pada tabel shift ID merupakan statistika inferensial karena bisa dilakukan analisis mendalam dari data yang ada dalam shift ID. Sedangkan start time dan end time merupakan statistik deskriptif karena hasilnya dapat berupa angka dan bisa dihitung menggunakan mean, modus, dan median sehingga dapat dituangkan ke dalam grafik atau tabel. Pada tabel Employee Pay History terdapat Primary Key dan Foreign Key, yaitu Business Entity ID dan Rate Change Date. Rate atau rating bisa menggunakan statistik deskriptif karena bisa dihitung menggunakan modus, mean, dan median. Sedangkan pada Pay Frequency bisa digunakan statistik deskriptif dan regresi karena dapat menghasilkan prediksi pembayaran dan rating di masa mendatang itu seperti apa. Selanjutnya pada tabel employee, salaried flag, dan sick leave hours itu bisa menggunakan statistik deskriptif dan regresi karena dapat dihitung modus, mean, dan mediannya dan bisa memprediksi lanjutan seperti salary-nya. Selanjutnya marital status dapat menggunakan statistik deskriptif. Hire date kan biasanya diasumsikan dengan angka, tetapi bisa juga dilakukan hipotesis di dalamnya, makanya bisa menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Sekian pembahasan dan pemahaman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.